Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aminullah dengan NPM 1951040157. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Baik, di sini kami akan berpresentasikan hasil kerja kami yang berjudul yaitu fungsi dan definisi dari kaidah fikih. Saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri, dan dua rekan teman saya sebagai pemateri yang bernama Regita Melana dan Nadia Zahra Cailani. Tidak usah panjang lebar, kepada pemateri yang pertama yaitu Regita Melana, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Melana, NPM 19510404149. Saya di sini akan membahas tentang definisi kaidah fikih. Pengertian kaidah-kaidah fikih dapat diurai dari dua kata, yaitu kaidah-kaidah kawaid atau fikih. Sebagaimana dalam studi ilmu, kedua adalah merupakan term yang perlu untuk dijelaskan. Di antara arti kaidah secara bahasa etimologi adalah al-asas, dasar, yaitu yang menjadi dasar dirinya sesuatu. Dalam kamus Arab Indonesia, Al-Munawir, selain al-asas, dasar, asas, dan pondasi, kaidah juga disebut al-kanun, peraturan dan kaidah dasar, al-mabda, prinsip, al-nasak, metode atau cara. Kaidah kawaid menurut Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i adalah hukum-hukum yang bersifat universal, kuli yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz yang banyak. Sementara arti fikih dalam pengertian bahasa etimologi adalah sepaham atau mengerti. Adapun dalam istilah terminologi, fikih dalam pengertian ini berarti ilmu hukum atau syariat, dan orang yang ahli dalam ilmu ini disebut faqih dalam pengertian yang lebih luas. Menurut ulama-ulama, fikih adalah ilmu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum cabang far'i dari syariat yang diperoleh dari dalil-dalil perincian syariat. Menurut Amir Syarifuddin, kata fikih adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Yang kedua, fungsi kaidah fikih. Menurut Hasbi Asyidiki berpendapat bahwa keunggulan seorang faqih itu dilihat dari sejauh mana pendalamannya terhadap kaidah-kaidah fikih, sebab kaidah-kaidah fikih mengandung rahasia dan hikmah. Di antaranya, 1. Dapat memahami dan mengetahui asas-asas umum fikih karena terdapat saling keterkaitan antara keduanya. Yang kedua, memudahkan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi dengan cara menganalisis masalah tersebut lalu dikelompokkan pada salah satu kaidah yang ada. Dan yang ketiga, menjadikan arif saat mengimplementasikan fikih sesuai situasi dan kondisi. Dan yang keempat, yang terakhir, membuka rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang ada dalam ajaran hukum Islam yang mendekati pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Regita Melana. Urgensi kaidah fikih dan metode perumusan kaidah fikih. Seperti dikemukakan para ulama berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu pertama, hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisir dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Kedua, hukum-hukum muamalah atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas, seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi-sanksi, hukum kejahatan, dan sebagainya. Selain dari masalah ibadah mudah. Sekaitan dengan urgensi kaidah-kaidah fikih ini, Wasil dan Azam dalam mukadimah buku mereka yang berjudul Al-Madkhal fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Atsaruha fi Al-Ahkam Asyariyah mengungkapkan kaidah-kaidah fikih. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah merupakan instrumen yang membantu seorang ahli fikih atau faqih untuk memahami masalah-masalah partikular.
Nah, masalah-masalah yang mirip dan serupa atau al-ashbah wa an-nazair di dalam semua pokok bahasan fikih, kaidah-kaidah ini sangat banyak dan bercabang-cabang. Dari sisi seorang ahli hukum fikih tidak dapat memahami segala isi kajian buku Islam, kecuali jika ia mempelajari kaidah-kaidah fikih. Semakin tinggi tingkat penguasaan seorang ahli fikih akan kaidah-kaidah fikih ini, maka tingkat kemampuannya semakin baik dan derajatnya akan semakin meningkat sehingga terbukalah jalan baginya menuju prosedur untuk berfatwa. Dengan demikian, kaidah fikih ini masih tetap urgen untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer, sekalipun ada di antaranya yang tidak disepakati oleh para ulama. Said Aqil Husain Al-Munawwar mengumumkakan bahwa di antara kaidah fikih ada yang disepakati ulama tentang kehujahannya dalam mengistibatkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati sebagai hajjah apabila sumbernya adalah Alkitab, Sunnah, atau apabila kaidah itu mempunyai dasar dari Alkitab dan Sunnah. Berhujah dengan kaidah-kaidah fikih semacam ini berarti mengikuti atau berhujah dengan dasarnya. Terus metode perumusan kaidah fikih. Secara kebahasaan, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang artinya cara atau jalan. Selanjutnya, arti tersebut mengalami perluasan menjadi cara-cara kerja, yaitu cara-cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Cara-cara atau metode pencapaian pengetahuan melalui sumber-sumber yang diskusi Al-Quran secara historis telah dilakukan oleh para ulama atau fuqaha. Dari hasil penelitian tersebut, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu aturan-aturan umum yang relevan dengan bagian-bagian yang serupa. Dalam perumusan kaidah-kaidah fikih itu, mereka tentu saja menggunakan metode tertentu yang kita sebut dengan metode pembentukan kaidah fikih. Metode dimaksudkan dalam konteks ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh para ahli fikih dalam perumusan kaidah-kaidah fikih hingga terbentuklah suatu pedoman umum yang tersusun dalam bentuk proposisi. Nah, proposisi yang dari aspek tata bahasa Arab atau grammar mencerminkan jumlah mufidah, dan dari aspek kemaknaan mengandung generalisasi hukum-hukum fikih. Kalau kita analisis berdasarkan kepada logika, penalaran yang umumnya diikuti dalam perumusan kaidah-kaidah fikih para ahli hukum Islam pada umumnya menggunakan metode penalaran induktif. Induktif atau induksi dimaksudkan adalah metode penalaran atau pemikiran yang berpangkal tolak dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Atau dengan ungkapan lain, induksi adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Dalam konteks metode pembentukan kaidah-kaidah fikih ini, para ahli usul fikih meneliti ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul dalam rangka menggali nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk selanjutnya dirumuskan suatu kaidah fikih dalam bentuk proposisi yang sempurna, walaupun terkadang sederhana. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fikih, kemudian dirumuskan suatu kaidah fikih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Aminullah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nadia Zahra Cailani. Materi selanjutnya itu sejarah pertumbuhan kaidah fikih. Menurut Ali Ahmad Al-Addawi, zaman dibagi menjadi 3, yaitu zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, dan zaman para ulama. Zaman Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 22 tahun atau 610 sampai 630 Hijriah.
dan zaman tabi'in serta tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun. Dianggap sebagai zaman kejemudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Dengan demikian, ketika fikih telah mencapai puncak kejayaan, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri-ciri kaidah fikih yang dominan adalah kalimat ringkas tapi cangkupan makna sangat luas. Terus zaman yang kedua yaitu zaman sahabat. Sahabat berjasa dalam ilmu kaidah fikih karena turut serta membantu kaidah fikih. Para sahabat dapat membentuk kaidah fikih karena dua keutamaan yang yaitu mereka adalah murid Rasulullah SAW dan mereka tahu situasi yang menjadi turunan wahyu dan terkadang wahyu turun ke berkenaan dengan mereka. Dan zaman seterusnya itu zaman tabi'in atau zaman ulama selama 250 tahun. Di antara ulama yang mengembangkan kaidah fikih yaitu yang pertama Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim. Karya yang terkenal Kitab Al-Kharis, yaitu harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke Baitul Mal. Ulama selanjutnya yaitu As-Syafi'i. Salah satu kaidah yang dibentuknya yaitu suatu yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa adalah tidak diperbolehkan ketika tidak terpaksa. Ulama selanjutnya yang ketiga yaitu ulama Ahmad bin Hambal. Kitabnya yaitu setiap yang dibolehkan untuk dijual maka dibolehkan untuk dihibahkan dan digantikan. Ulama yang terakhir yaitu ialah Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani. Ia mengungkapkan apabila seorang mempunyai wudhu, kemudian timbul keraguan dalam hatinya apabila ia sudah hadas atau belum, dan keraguan itu lebih besar dalam pemikirannya, lebih baik ia mengulangi wudhunya. Apabila seorang muslim terpercaya atau muslimah yang terpercaya, mereka maupun tidak, mereka tahu bahwa ia telah hadas, tidur terlentang ataupun pingsan, ia tidak boleh melaksanakan sholat sebelum mengulangi wudhunya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf, apabila kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.